Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Langit gelap, seperti jatuh ke malam abadi. Semburan insinerasi yang ganas sedang menyebar. Dan kekuatan gadis bersarung juga telah mencapai tingkat yang mengejutkan saat ini. Tanpa ragu, tangan ramping gadis bersarung itu menebas ke depan dengan sabit terangkat. Ini seperti melambaikan sungai api dewa emas yang mempesona, menjadi satu-satunya cahaya di dunia yang gelap ini. Menyala, cemerlang, penghalang dan belenggu ruang dan waktu yang tampaknya menembus usia akan membelah langit, bumi, dan segala sesuatu di depan kita, dan kemudian membakarnya menjadi abu. Pada saat ini, waktu sepertinya berhenti. Punggung Lian Yunzi dan monster tua lainnya menggigil, mata mereka tiba-tiba menyusut, dan mereka sangat terkejut. Gambar macam apa ini? Api yang membakar itu seperti Phoenix api 9 surga yang mengepakkan sayapnya, menyerang 9 langit dan memercikkan api yang akan menghancurkan dunia. Kekosongan tak berujung terbakar dan sekarat. Gunung dan sungai yang diselimuti kegelapan diterangi oleh kembang api yang terang dan megah dan tiba-tiba berubah menjadi abu. Dan sabit yang ditebas oleh gadis bersarung itu, seperti penjelmaan api yang menghancurkan dunia, sangat terang dan merusak. Pada saat ini, mata pemuda jangkung itu kesurupan, dan sebuah kalimat dari guru muncul di benaknya. Kekuatan supernatural adik perempuanmu telah melanggar tabu, dan kamu tidak akan pernah menggunakannya kecuali kamu harus melakukannya. Dengan kata lain, pukulan dari adik perempuannya saat ini adalah perwujudan terakhir dari moralitasnya, dan itu juga merupakan pukulan terkuatnya. Dalam duel ini, tinggi rendahnya akan ditentukan dalam pukulan ini, dan sukses atau gagalnya akan ditentukan. Pukulan ini disebut kegelapan dan keheningan abadi. Pada saat ini, Su Yi akhirnya merasakan tekanan di wajahnya, dan tubuh serta kulitnya terasa sakit. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kekuatan penindas yang begitu mengerikan dari lawan di negeri yang sama. Dia tersenyum, dan ketika lengan bajunya terangkat, dia mengulurkan tangan kanannya, dan di antara telapak tangannya yang putih dan ramping, ada niat pedang yang halus dan misterius. Lalu, lemparkan ke udara. Tertawa. Cahaya jernih setinggi 3 kaki naik ke langit. Dalam sekejap, menembus langit dan menembus langit yang gelap, kekuatan penghancur yang tak terhitung jumlahnya dan kekerasan hancur dan berubah menjadi hujan ringan yang tak terhitung jumlahnya. Dilihat dari kejauhan, ketika bilah hijau setinggi 3 kaki itu membubung ke langit, tampaknya membelah seluruh dunia. Itu membagi suara dan kekeruhan, dan memutus garis lintang dan garis bujur langit dan bumi. Dan ketika bagian depan hijau setinggi 3 kaki ditebang, ledakan. Seolah tak terkalahkan, dia menghancurkan semua rintangan, membelah semburan api dewa yang menghancurkan dunia, dan memotong sabit yang dipotong oleh gadis sarung. Tiba-tiba, sebuah tontonan yang luar biasa dipentaskan. Sepotong langit dan bumi itu tiba-tiba runtuh, dan pedang Ki yang menakutkan itu bertabrakan dengan api ilahi, memicu badai jalan yang menyapu 10 arah. Kemanapun ia lewat, berbagai penglihatan kehancuran dipentaskan, matahari, bulan, dan bintang-bintang layu, para dewa dan iblis di langit menangis dan berteriak dengan darah, dan ada gunungan mayat dan lautan darah yang runtuh dalam sekejap. Mata. Meskipun itu semua adalah penglihatan, mereka nyata sebagaimana adanya, dipentaskan sebagai gulungan gambar bencana. Ledakan. Mata semua orang menyengat, dan ada hamparan putih yang luas. Bahkan 9 master dewa halus itu tidak bisa lagi melihat dengan jelas. Siapa yang menang? Dunia dipenuhi kabut, dan nyala api berkobar dengan liar, dan sebuah suara terdengar. Aku tidak tahu. Jangan lakukan apapun, agar tidak menghancurkan medan perang. Di tengah diskusi, kabut menghilang, dan semburan kehancuran runtuh. Pemandangan antara langit dan bumi berangsur-angsur menjadi jelas. Ada pemandangan seperti reruntuhan di mana-mana, bobrok dan layu, dan sekilas membuat orang merasa sunyi dan sunyi. Hanya kota Sundial di kejauhan yang tampaknya ada selamanya, tanpa dampak sedikit pun. Dalam kekosongan, Su Yi sedang minum dengan kendi anggur, dan jubah hijaunya berkibar tertiup angin. Tidak ada luka yang terlihat di seluruh tubuh. Di kejauhan, seorang gadis bersarung juga berdiri di sana,
sosoknya yang ramping seperti ilalang bergoyang tertiup angin. Semua kekuatan di tubuhnya telah hilang, dan dia tidak bisa melihat luka apapun. Tapi wajah kecil yang halus itu menjadi lebih pucat dan tidak berdarah. Dia mengerutkan bibirnya dan tetap diam. Dunia ini sepi. Hanya angin yang melolong. Kegelapan adalah kehampaan, dan bara api adalah kehampaan. Jalan seperti ini memang bisa disebut kata tertinggi. Sui berkata dengan emosi, Tao jenis ini, berdasarkan landasan Dao khusus Anda, memang memiliki potensi besar. Jika Anda dapat memadatkannya menjadi hukum abadi di masa depan, saat Dao Anda naik selangkah demi selangkah, mengingat waktu, Anda memang akan memiliki kesempatan untuk menguasai dunia. Beritahu dunia. Kata-kata itu penuh dengan penghargaan yang tidak malu-malu. Beberapa kata bergema dengan jelas antara langit dan bumi. Gadis di sarung akhirnya sadar kembali, wajah kecilnya menjadi rumit, dan dia berkata, itu saja di masa depan. Aku sekarang jauh lebih rendah dari rekan Daois Su. Ada keributan. Apakah ini pengakuan kekalahan? Berjuang untuk garis depan dengan cara yang hebat berarti berjuang untuk pembicaraan tanpa akhir, bukan untuk keheningan sesaat. Sui menggelengkan kepalanya sedikit, di masa depan, kamu dan aku akan memiliki jalan kita sendiri untuk dilalui, dan akan ada alam untuk dicari dan diterobos. Ini adalah hal yang paling dinantikan dalam praktik, dibandingkan dengan ini, keuntungan sementara dan kerugian bukanlah apa-apa. Gadis sarung kembali ke tampangnya yang menyedihkan, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan suara rendah jika kamu kalah, kamu kalah. Aku tidak butuh kenyamanan seperti itu. Sui tersenyum dan berkata, itu sangat bagus. Gadis bersarung itu tiba-tiba berkata rekan Daois Su, saya ingin bertanya, bagaimana cara pedang yang Anda gunakan pada akhirnya? Sui berkata dengan tenang, cara ini disebut Suansu, dan ini mirip dengan caramu mengendalikan. Itu dapat memotong sebab dan akibat dan melarang takdir. Bukan reinkarnasi. Gadis sarung tertegun. Sui tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dari awal perang hingga saat ini, dia memang tidak pernah menggunakan reinkarnasi. Itu juga pada saat terakhir metode Suansu digunakan. Adapun waktu sebelumnya, dia telah menggunakan jalan lain yang telah dia kuasai, dan dia telah menggunakan semuanya di jalan ilmu pedang. Aneh, tapi semua dewa hanya bisa menggunakan satu jenis jalan sebagai fondasi untuk menyalakan api dewa, memadatkan perawakan dewa, dan membangun posisi dewa. Tapi rekan Taois Su kamu jelas sangat berbeda. Gadis bersarung itu jelas bingung dan bingung. Kata-kata ini juga menarik perhatian monster tua lainnya yang hadir. Memang, inti dari Dao yang dikendalikan oleh para dewa hanya dapat berupa satu jenis, dan kekuatan Dao lainnya dapat diturunkan, tetapi esensinya tetap satu. Tapi Sui jelas berbeda. Dia dapat menggunakan jalan yang berbeda, dan masing-masing berasal dari fondasi jalan sendiri, bukan berasal darinya. Ini luar biasa. Sui tidak menjelaskan, hanya berkata inilah cara yang saya cari. Semua orang terdiam beberapa saat, tidak bisa tenang. Gadis bersarung itu sangat menakutkan, tapi dia tidak bisa memaksa Sui untuk menggunakan kekuatan reinkarnasi sampai dia dikalahkan. Hal ini membuat mustahil untuk membayangkan betapa mengerikannya kekuatan tempur jika Sui menembak dengan seluruh kekuatannya. Junior Sister, tidak perlu berkecil hati dengan ini. Jika pria itu menggunakan kekuatan Taisi, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Pemuda jangkung itu melangkah maju untuk menghibur gadis bersarung itu. Hanya kata-katanya yang menghibur yang membuat semua orang tercengang. Apakah ini disebut penghiburan? Rekan Taois Su benar, berjuang untuk menjadi yang teratas bukanlah bersaing untuk lagu angsa suatu zaman, tetapi untuk berbicara tanpa henti. Di Sundial City, terdengar suara tua dan kering dari Tianzun Zuye. Ikan mas merah, setelah pertempuran ini, pengalaman apa yang kamu miliki? Gadis bersarung itu memegang ujung bajunya dengan kedua tangan, menundukkan kepalanya, dan berkata, kembali ke guru, murid ini menyadari kesenjangan antara saya dan rekan Daois Su. Benar, kali ini kekalahan yang bagus, dan kekalahan itu terjadi pada waktu yang tepat. Tianzun Zouye berkata dengan gembira, bagimu, kekalahan ini adalah kesempatan untuk memeriksa kembali jalanmu sendiri.
Lebih baik daripada kalah ketika pertempuran untuk menentukan jalan dipentaskan di masa depan. Semua orang terkejut, dan mereka semua samar-samar merasa bahwa Tuan Zhou Ye sepertinya menggunakan tangan Su Yi untuk mengalahkan muridnya sekali. Ini tidak bisa dipercaya. Tapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, itu membuat orang merasakan selera yang berbeda. Sederhananya, Tianzun Zuye perlu membiarkan murid-muridnya melalui penajaman seperti itu. Tuan, muridnya mengerti, kata gadis sarung itu. Rekan Taois Su, terima kasih, Cheng Kuan. Zhou Ye Tianzun mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ini hanya sedikit usaha. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit, pertempuran ini memungkinkannya untuk sepenuhnya memahami tabu jalan kegelapan. Selain itu, Su Yi juga sangat terkesan dengan bakat khusus gadis sarung, Red Cup. Di masa lalu, dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada tubuh dao bawaan yang tabu di dunia. Mari kita bicara tentang hal kedua, kata Su Yi. Hal kedua, meskipun ini adalah siksaan yang sangat berbahaya, tetapi untuk sesama Taois, jika kamu bisa bertahan, kamu bisa mengendalikan api ilahi Taisi. Zhou Ye Tianzun berkata, di kota jam matahari ini, ada jam matahari. Itu adalah artefak kekacauan yang pernah saya kendalikan. Skala waktu di atasnya sesuai dengan 12 jam. Ketika seorang teman Tao memasuki kota, jam matahari akan berjalan sesuai. Mulai dari jam Zi, akan mengalami 12 jam Chou, Yin, Mao, Chen, Si, Siang, Wei, Sen, Yu, Su, dan Hai, membentuk siklus lengkap. Rotasi. Setiap jam, Sundial City akan berubah menjadi dunia rahasia yang unik dan misterius, di mana terdapat banyak hal berbahaya. Yang harus dilakukan rekan Daois adalah tinggal di kota jam matahari selama 12 jam dan tiba di jam matahari di pusat kota. Di sana, kamu akan bisa merasakan nafas dari api ilahi Taisi. Adapun apakah kamu bisa mengendalikannya, itu tergantung pada kemampuanmu sendiri. Jika rekan Taois gagal melewatinya, kamu akan benar-benar tersesat dalam waktu yang kacau, diserang oleh waktu, dan mati karena kehabisan energi kehidupan. Pada saat itu, bahkan jika aku bergerak, aku tidak akan bisa menyelamatkan rekan Taois dari arus waktu yang deras, jadi harap berhati-hati. Setelah mendengarkan, Su Yi mengangguk dan berkata, terima kasih atas pencerahan Anda. Rekan Taois, jika Anda memiliki hal lain untuk ditanyakan, tanyakan saja. Tianzun Zhou Ye tersenyum. Ini mengejutkan semua orang yang hadir, sebagai salah satu dari 3 penguasa Taisi, Zhou Ye Tianzun memiliki temperamen yang sesat dan mudah tersinggung, tetapi ketika dia memperlakukan Su Yi, sikapnya jelas sangat berbeda. Aku punya satu hal yang ingin aku tanyakan. Su Yi merenung sejenak, dan berkata, mengapa kamu ingin mengujiku dengan cara ini? Segera, hati semua orang tergerak, dan mereka juga sangat penasaran. Penjaga gunung berkata, biarkan aku memberimu kesempatan. Zhou Ye Tianzun berkata, saya tidak setuju sebelumnya, dan saya bahkan tidak bermaksud memberi Anda kesempatan ini sama sekali. Tapi, pertempuran antara kamu dan ikan mas merah membuatku berubah pikiran, dan aku tidak berencana untuk campur tangan secara pribadi dalam masalah ini. Apakah aku bisa mendapatkan api Dewa Taisi sepenuhnya bergantung pada kemampuan sesama Taois? Su Yi mengerti. Monster tua lainnya juga tertegun. Tidak heran Tianzun Zhou Ye, yang selalu menyendiri dan sesat, sekarang banyak bicara. Ternyata itu rahasia lain. Ledakan. Tiba-tiba, gerbang kota Sundial terbuka, dan kekuatan waktu yang menyelimuti gerbang itu menghilang. Rekan Taois Su, jika kamu siap, kamu bisa memasuki kota sekarang. Suara Zhou Ye Tianzun bergema di antara langit dan bumi. Gerbang kota Sundial terbuka lebar. Wan Tua, kamu tetap di sini, aku akan jalan-jalan sendiri. Su Yi menyingkirkan labu anggur dan memberi peringatan. Hati-hati. Wan Zitian berkata, jika sesuatu tidak dapat dilakukan, jangan memaksakannya, hidup adalah yang utama. Su Yi mengangguk, dan hendak pergi ke Sundial City. Teman Su. Tiba-tiba, gadis ikan mas merah di sarung membuka mulutnya. Su Yi terkejut, lalu menoleh untuk melihat, ada apa? Gadis itu menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak apa-apa, kamu harus berhati-hati.
Suyi tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Menyaksikan sosoknya menghilang ke gerbang kota, kekuatan waktu yang tak terhitung melonjak dan menutupi gerbang kota lagi. Wan Zitian tiba-tiba bertanya kepada pemuda jangkung itu, apakah kamu tidak akan kembali? Jika seseorang pergi ke Sundial City, kekuatan aturan akan berubah secara dramatis. Jika adik perempuanku dan aku kembali, kami juga akan menghadapi berbagai bencana aneh dan tidak diketahui. Pemuda jangkung berkata, pada saat itu, bahkan tuanku tidak akan bisa menyelamatkan kita. Baru saat itulah Wan Zitian tiba-tiba menyadari. Segera, dia menyadari bahwa Lian Yunzi, Hua Yin, dan monster tua lainnya mendekat ke sini. Dia membeku di dalam hatinya, mengerutkan kening dan berkata, apa yang kalian coba lakukan? Pria muda jangkung itu juga memperhatikan pemandangan ini, dan berkata dengan kejam, kamu sebaiknya menunjukkan rasa hormat, ini adalah kota Sundial, bukan tempat di mana kamu bisa menjadi liar. Jangan salah paham, kalian berdua. Lian Yunzi tersenyum dan melambaikan tangannya, kami tidak punya niat jahat. Lalu untuk apa kau di sini? Ekspresi Wan Zitian tetap tidak berubah, tapi dia sebenarnya waspada. Lian Yunzi memikirkannya sejenak, dan berkata, saat ini, rekan Taoisu sedang pergi ke jam matahari, dan dia tidak dapat kembali dalam waktu singkat. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menggunakan kesempatan ini untuk berbicara dengan saya tentang hal ini sesama Taoisu. Hua Yin, Elsong dan yang lainnya mengangguk berulang kali. Sejauh ini, mereka tidak tahu banyak tentang Suyi, dan mereka sangat ingin tahu keberadaan seperti apa orang yang menentukan jalan, yang bertanggung jawab atas reinkarnasi ini. Betulkah? Wan Zitian sedikit terkejut. Kamu tidak bercanda. Lian Yunzi berkata dengan sungguh-sungguh, belum lagi penerus Tianzun Zuye, bagaimana mungkin kita melakukan hal-hal yang tidak bijaksana itu? Pria muda jangkung itu juga berkata dengan rasa ingin tahu saat ini jika rekan Daois tidak keberatan, saya juga ingin tahu lebih banyak tentang rekan Daois Su itu. Meskipun gadis ikan mas merah di sarung tidak berbicara, dia juga menunjukkan ekspresi mendengarkan. Wan Zitian terdiam beberapa saat, dan berkata lupakan saja, saya akan berbicara dengan Anda tentang perbuatan saudara Fuyu. Segera, semua orang duduk di tanah dan mendengarkan narasi Wan Zitian. Pusat kota Sundial. Jam matahari hitam tinggi berdiri di sana. Permukaan bundar diukir dengan skala 12 jam. Terlihat biasa saja, bahkan agak tua dan belang-belang. Tetapi ketika Suyi memasuki gerbang kota, jam matahari yang telah berdiri di kota Sundial selama beberapa tahun yang tidak diketahui tiba-tiba berubah dengan aneh. Sinar kecemerlangan ilahi muncul, menerangi jam matahari seperti lampu. Dan di tengah jam matahari, jarum jam matahari muncul, dan saat pancaran cahaya mengalir pada saat itu, jarum jam matahari perlahan berputar, menunjuk ke posisi Zishi. Ledakan. Di seluruh Sundial City, peraturan dan ketertiban yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba yang terjalin. Itu adalah aturan waktu. Saat ini, seluruh kota dibanjiri seperti air pasang. Hanya jam matahari, seperti jarum laut, yang tetap tidak bergerak di bawah erosi aturan waktu. Sudah waktunya untuk membunuh, rekan Taoisu lelaki gendut itu memujimu ke langit, berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya orang yang memiliki kesempatan untuk sepenuhnya memahami asal-usul Taisi sejak zaman kuno. Aku harap kamu bisa lakukan. Suara gumaman yang layu dan tua bergema di kota. Segera, itu jatuh ke dalam keheningan. Pada saat yang sama, Suyi muncul di dunia yang gelap. Dunia menjadi kering, hidup hilang, dan itu seperti keabadian yang diselimuti kegelapan. Pada tengah malam, itu tengah malam. Suyi melihat sekeliling, berpikir sejenak, lalu berjalan lurus ke depan. Ini adalah dunia aneh yang dipadatkan oleh Sundial City, yang bisa disebut ilusi nyata. Alasan mengapa itu nyata adalah karena segala sesuatu di dunia ini nyata, dan diringkas oleh kekuatan kota Sundial. Alasan mengapa itu ilusi adalah bahwa dunia aneh ini akan berubah seiring dengan waktu jam matahari. Ledakan. Di kejauhan, langit tiba-tiba bergetar. Segera setelah itu, monster muncul dengan sangat banyak, bergegas menuju sisi ini dengan panik.
Monster-monster itu jelas tikus, tapi masing-masing sebesar bukit, dengan bulu abu-abu kecoklatan, taring seperti tombak, dan mata merah seperti lentera. Seluruh tubuh diselimuti oleh cahaya hitam yang aneh dan menembus, yang dapat merusak kehampaan, dan lubang muncul satu demi satu. Mengejutkan. Pertama kali Sui melihatnya, dia hanya bisa terkesiap. Aura setiap tikus tidak lebih lemah dari aura Master Dewa. Yang lemah berada di level penyempurnaan pertama, dan yang kuat sebanding dengan 9 dewa penyempurnaan. Zizi, tikus, sesuai dengan lambang zodiak, monster-monster ini harus dibentuk oleh kekuatan kota Sundial. Tidak heran jika di masa lalu, bahkan penguasa 9 penyempurnaan tidak berani mendekati kota Sundial. Tempat ini memang terlalu jahat. Sambil berpikir, Sui menoleh dan pergi. Ada ratusan tikus, tak terhitung banyaknya, dan Sui baru di sini, jadi dia tidak ingin bertarung dengan mereka dengan gegabah. Ledakan. Di belakangnya, segerombolan tikus mengejarnya dengan liar, menutupi langit dan menutupi bumi. Tidak lama setelah melarikan diri, Sui mengerutkan kening, karena di jalan di depan, segerombolan tikus muncul lagi, bergegas menuju sisi ini seperti air pasang. Jalan bolak-balik benar-benar diblokir. Suara mendesing. Sui melompat dan bergegas menuju langit. Sebuah celah di angkasa tiba-tiba muncul, dan kekuatan waktu mengalir keluar seperti air terjun, menerangi kehampaan. Bencana alam yang tiba-tiba ini membuat Sui hampir menabraknya, meski pada akhirnya berhasil menghindarinya, ia juga terkena sinar kekuatan waktu. Kulit di lengan kanan terbelah, dan vitalitas di lukanya diam-diam mengering. Waktu dapat menghilangkan umur orang. Biarkan vitalitas orang berlalu, dan kekuatan waktu di dunia ini bahkan lebih menakutkan. Sui tidak bisa tidak curiga bahwa jika dia bergegas ke aliran waktu sekarang, dia akan berusia bertahun-tahun dalam sekejap, dan dia tidak tahu caranya. Banyak nyawa akan hilang. Sedikit. Sebagai perbandingan, kekuatan tahun-tahun yang mengalir di sungai panjang zaman itu dapat digambarkan sebagai lembut. Sebelum Sui dapat memikirkannya, langit tinggi tempat dia berdiri retak lagi, dan celah besar muncul. Kekuatan waktu menyapu seperti semburan yang memecahkan tanggul. Kali ini, Sui bersiap dengan baik dan segera mengelak. Mungkinkah selama kamu berada di tempat tinggi dalam kehampaan ini, kamu akan menjadi sasaran aturan waktu? Pikiran ini baru saja muncul di benak Sui, boom. Sekelompok tikus terbang ke udara dan datang untuk memusnahkan mereka. Mereka memamerkan gigi dan cakar mereka, mengeluarkan raungan yang tajam dan menusuk telinga, tubuh mereka meledak menjadi cahaya hitam, dan aura mereka menjadi semakin menakutkan. Terutama dua yang terkemuka, mereka sama sekali tidak lebih lemah dari 9 dewa-dewa pemurnian. Hal yang paling mengerikan adalah di dekat Sui, kehampaan tiba-tiba terbelah, dan kekuatan waktu tersapu lagi seperti air pasang. Jika Sui ingin melarikan diri, dia hanya bisa melawan tikus aneh itu. Dan harus bisa menang. Kalau tidak, bahkan jika dia menemui jalan buntu, dia akan tersapu oleh kekuatan waktu. Namun dengan skillnya saat ini, masih jauh dari cukup untuk melawan karakter di level Julian, apalagi menang. Pada saat ini, rasa krisis yang kuat melonjak ke dalam hati Sui. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menghadapi pembunuhan yang begitu mengerikan tepat setelah memasuki alam rahasia Zishi di kota Sundial. Pada saat kritis ini, jantung Sui berdetak kencang. Saat berikutnya, sosoknya bergegas menuju tikus-tikus itu. Dan di telapak tangannya, cambuk ajaib berwarna cerah dan menyilaukan tiba-tiba diangkat, dan itu menamparkan bagian depan tikus dengan keras. Bentak. Adegan yang luar biasa terjadi. Tikus, yang sebesar gunung kecil dan yang auranya sebanding dengan Dewa 9 pemurnian dewa, langsung dipukuli sampai mati oleh cambuk dewa, itu terkoyak, dan berubah menjadi cahaya hitam yang memenuhi langit dan yang merisau. Tentu saja. Semangat Sui terangkat. Apa yang dia gunakan saat ini adalah Divine Whip of Taisi. Salah satu dari 3 kekuatan utama asal Taisi. Sambil memikirkannya, Sui telah bertindak begitu saja, memegang cambuk yang menyilaukan dari awal, dan menyerbu pasukan tikus. Bang bang bang. Suara retakan yang intensif meledak.
Potongan-potongan tikus, tidak peduli seberapa kuat atau lemah aura mereka, tubuh mereka meledak seperti pasta kertas, berubah menjadi cahaya hitam yang mengepul dan runtuh. Su Yi, di sisi lain, melaju lurus seolah memasuki tanah siapapun, dan membunuhnya ke tanah dalam satu tarikan napas. Di belakangnya, cahaya hitam di langit menghilang, dan seluruh pasukan tikus telah terbunuh. Monster-monster ini memang tidak hidup, tapi diubah oleh cahaya hitam yang aneh itu. Namun, di depan cambuk awal, mereka tidak lagi memiliki ancaman sama sekali. Su Yi diam-diam berpikir. Pada saat ini, dia samar-samar menyadari bahwa kota jam matahari ini terletak di reruntuhan Taisi, dan untuk semua yang ada di kota ini, kekuatan asli Taisi juga tidak berbeda dengan penguasa surga. Sama seperti sekarang, jika itu adalah orang lain, bahkan penguasa 9 perbaikan, dia harus membayar harga yang sangat mahal jika dia ingin keluar dari pengepungan. Selain itu, Su Yi juga yakin bahwa selama dia tidak pergi ke langit yang tinggi, dia tidak akan menarik hantaman kekuatan waktu. Tidak heran penjaga gunung menyarankan agar saya datang ke Sundial City berkali-kali pada waktu itu. Dia mungkin tahu bahwa saya, yang bertanggung jawab atas cambuk di awal, dapat dengan mudah menyelesaikan bahaya di sini. Su Yi berpikir sendiri, banyak tikus yang terbunuh lagi. Tikus-tikus ini jelas tidak memiliki kecerdasan, dan mereka tidak tahu apa itu ketakutan, jadi mereka bergegas maju. Momentumnya sangat besar. Hanya saja saat ini, Su Yi tidak lagi memiliki rasa takut di hatinya, dan dia santai. Sambil memegang cambuk Taisi, dia membunuh tikus buta itu, sambil melesat ke depan. Tidak ada jalan keluar dari dunia rahasia ini. Hanya ketika waktu berlalu, dunia rahasia lain akan diubah. Setelah 12 jam, semua bahaya akan hilang sepenuhnya. Saat itu, Anda dapat mencapai pusat kota Sundial dan melihat jam matahari misterius. Aku tidak tahu di mana para pembela dunia ini bersembunyi. Jika mereka bisa dikalahkan, mereka bisa pergi lebih awal, kata Su Yi diam-diam. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.